positif yang akan Febi bagikan kepada Bapak Ibu semua. Di mana Febi di sini akan membahas tentang budaya positif dari pembelajaran 1.4. Untuk mengawali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 35 Pagambiran, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 35 Pagambiran. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Untuk memulainya, marilah kita persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga masih bisa berkumpul di ruangan kelas 1C. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu majelis guru kelas, guru mapel yang bersedia meluangkan waktu untuk berkolaborasi dengan Febi Rahmadani CGP Angkatan 9 Kota Padang yang berasal dari guru SD 35 Pagambiran. Untuk Febi Rahmadani sungguh-sungguh melakukan kegiatan ini dan juga nantinya bisa memberikan perubahan baik di dalam pembelajaran maupun tingkah laku dengan kawan-kawan di sini. Dan kemudian juga bisa mengimbaskan apa yang Febi dapat di dalam CGP nantinya. Dan juga harapan saya sebagai kepala sekolah, bagi yang muda-muda yang masih ada waktu, silakan ikut. Tapi tahun ini untuk Kota Padang tidak buka ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya bisa dibuka di Kota Padang. Ibu berharap bisa semuanya ikut yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat karena umur ditentukan di sini, umur di bawah 50 tahun. Karena sudah sekian ini si Febi mengikuti, Ibu sudah ikut pendampingan pertama, itu memang banyak ilmu yang dapat diambil di sini. Jadi untuk Febi silakan belajar jangan bosan. Di mana terbentur cari solusinya. Ya, mungkin itu saja harapan dari saya sebagai kepala sekolah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan semangat buat kami dan juga bagi Febi sendiri. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum memulai diskusi kita tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, Febi ada nyanyian sedikit. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti. Kita adalah
Nah, bully ini akan terjadi apabila seseorang tidak mendapatkan kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Nah, kita akan membahas itu nanti, kita akan ketemukan dari mana asal seseorang bisa melakukan bullying dari pembahasan kita tentang budaya positif. Materi Bapak Ibu, Bapak Ibu, jika melihat kata budaya positif, apa yang ada pada pikiran Bapak Ibu? Apa itu? Budaya positif itu berasal dari dua suku kata, yaitu budaya dan positif. Kalau budaya itu yang sepengetahuan saya bisa berarti kebiasaan. Kalau positif berarti yang baik-baik. Jadi kalau apabila digabungkan, jadi kebiasaan yang perwujudan dari nilai-nilai yang baik yang biasa kita lakukan baik itu di sekolah ataupun di mana saja. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali pemahaman dari Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, apa pemikiran Bapak Ibu ketika menemukan kata budaya positif? Ada yang berpendapat lain? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya juga akan mencoba apa yang dikatakan budaya positif. Budaya positif itu kita menanamkan kepada siswa-siswa kita, yaitu bagaimana kita menghargai baik itu teman sejawat, kakak kelas, dan juga terhadap adik-adiknya. Kemudian juga kita kepada guru-guru kita mengharapkan. Jadi sebelum kita mengharapkan kepada siswa, itu kita majelis guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi dulu yang menanamkan budaya positif ini. Ini salah satu contoh. Pagi itu kita berdiri di depan kelas, itu setiap siswa datang kita usahakan bersalaman. Jadi kalau sudah terbiasa dia bersalaman, dengan siapa saja dia nanti bertemu, itu akan terbiasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya. Ya, betul sekali bahwasanya budaya itu adalah kebiasaan positif bentuk perilaku yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk yang baik-baik. Nah, di sini akan kita lanjutkan. Contohnya tadi yang dikatakan Ibu bahwasanya kebiasaan yang biasa rutin kita lakukan di sekolah, membiasakan bersalaman sebelum masuk, berdoa saat sebelum dan sudah belajar, itu merupakan penanaman budaya positif. Kita lanjutkan. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya pembelajaran itu ada yang berpihak pada guru, ada yang berpihak pada siswa. Nah, Bapak Ibu semua sudah melakukan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Berpihak pada guru atau berpihak kepada siswa? Berpihak kepada siswa. Berarti kita di sekolah SD 35 Pagambayan ini sudah memihak pada siswa, di mana pembelajarannya yang mempusatkan kepada murid apa yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagaimana situasi atau kondisi siswa tersebut sesuai dengan keadaan kodratnya yang unik, yang berbeda. Kemudian kodrat zaman sesuai dengan kondisi zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan teknologi yang ada. Bisa kita menerapkan pembelajaran itu menggunakan teknologi atau kebiasaan yang dilakukan anak kesehariannya.
Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang merancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, yang mana berpihak pada murid. Kita melihat apa yang dibutuhkan siswa, bukan apa yang kita inginkan supaya siswa itu mewujudkannya, tapi kita memposisikan diri sebagai pewujudan kebutuhan siswa supaya terpenuhi, di mana kebutuhan itu harus kita wujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis, dan keenam, mandiri. Nah, dalam pembelajaran kita harus menerapkan ini, profil pelajar Pancasila, menerapkan perilaku atau budaya positif yang terbentuk dalam kegiatan beriman bertakwa kepada Tuhan atau mencerminkan akhlak mulia tadi. Contohnya berdoa sebelum dan sepulang sekolah, kemudian membaca juz amma. Itu merupakan pendalaman atau membudayakan budaya positif kepada siswa tentang beriman dan berakhlak. Kemudian berkebinekaan global. Dimaksud di sini bahwasanya anak itu harus memiliki wawasan yang global, wawasan yang mendunia. Dia tidak harus terpaku pada apa yang ada di sini. Dia harus mengetahui apa ilmu yang ada di luar. Tapi kita sebagai guru harus menuntun mereka atau membatasi cara mereka bersikap. Apa yang baik untuk mereka saring, apa yang buruk untuk mereka buang. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Nah, tidak hanya kegiatan membersihkan lingkungan yang kita lakukan bergotong royong. Dalam pembelajaran kita harus melakukan kegiatan bergotong royong, yaitu berkolaborasi. Misalnya dalam bentuk kegiatan diskusi kelompok, itu bergotong royong namanya. Guru dan orang tua juga berkolaborasi, itu namanya bergotong royong. Bekerja sama melakukan hal yang terbaik untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Yang keempat yaitu kreatif. Nah, dalam pembelajaran anak dituntut untuk bisa, kita sebagai guru dituntut untuk memfasilitasi murid supaya dapat kreatif dalam pembelajaran. Mereka diberikan fasilitas supaya dia bisa menyampaikan inspirasinya atau bakat mereka dalam ilmu yang sedang dipelajari, atau mendalami ilmu yang sudah dia pahami, dan kita gali apa yang akan dia dapatkan seterusnya, atau pembelajaran dari yang mereka tangkap sebelumnya akan kita dalami dalam pembelajaran yang berikutnya yang akan kita sampaikan. Bernalar kritis, yaitu anak diberikan kebebasan dalam berpendapat atau memberikan kritikan kepada teman ataupun kepada guru. Jika mereka tidak paham, mereka boleh menyampaikan, "Bu, saya nggak paham, boleh terangkan lagi, Bu?" Boleh. Atau mereka memiliki pemikiran seperti ini, "Bu, menurut saya ini seperti ini caranya." Bisa, Bu? Boleh. Itu berarti anak memiliki bernalar kritis. Mereka bisa mewujudkan apa yang ada di unek-unek mereka, menyampaikan aspirasi yang ada pada pemikiran mereka. Yang berikutnya yaitu mandiri. Nah, di sini kita mewujudkan pembelajaran supaya siswa itu bisa mandiri. Mereka bisa belajar tanpa bantuan orang lain bisa. Bagaimana caranya? Dengan guru. Contohnya guru sebagai fasilitator.
anak dibentuk dalam sebuah kelompok, nanti guru memberikan arahan tentang pembelajaran yang akan mereka cari atau mereka gali. Dengan bentuk kelompok itu, mereka akan mencari atau menggali ilmu tentang materi yang disuruh oleh gurunya untuk mereka gali. Nanti kelompok lain juga memiliki tema yang berbeda. Nanti dia sampaikanlah kepada temannya di depan kelas apa yang sudah mereka gali, mereka temukan. Contoh bisa saja dalam kelompok mereka diminta satu kelompok bawa HP. Nah, dari HP tersebut mereka mencari informasi tentang tema yang disuruh oleh gurunya untuk mereka dalami. Nanti ketika mereka sudah merangkum apa yang dia temukan, dia sampaikan di depan kelas. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Dan mereka sampaikan kepada teman-temannya, dan sebagai guru berperan sebagai fasilitator mendampingi dan meluruskan apa yang telah mereka dapatkan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tadi, baik itu di lingkungan luar sekolah maupun di dalam kelas, itu adalah perilaku yang kita tanamkan kepada peserta didik dalam penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, kalau berpikir dengan kata disiplin, apa yang terbersit di kepala Bapak Ibu? Disiplin. Sebelum membaca materi, adanya tanggung jawab. Ada apa lagi, Bu? Kalau ada disiplin berarti ada apa biasanya? Peraturan. Aturan, vonis atau hukuman atau reward. Oke. Nah, betul Bapak Ibu, yang biasanya kita ketahui bahwasanya disiplin itu ada konsekuensi, nah Bu. Ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini akan kita pahami bahwasanya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbasan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi kita dapat rangkum bahwasanya disiplin ini adalah belajar. Jadi kalau kita belajar tentu ada kesalahan. Namun dari kesalahan itu kita harus memperbaikinya. Jadi anggapan kita bahwasanya jika kita melanggar disiplin harus terpacu pada hukuman. Ya, biasanya kita seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, ternyata disiplin positif ini bukan. Bahwasanya disiplin itu penerapan dari sebuah nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh, seseorang anak yang tidak sengaja datang terlambat, mereka yang kita lihat mereka hanya datang terlambat, yang kita lihat. Tapi kita nggak tahu alasan mereka melakukan kesalahan itu. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini supaya tidak terlambat itu, berusaha dia datang tepat waktu, itu merupakan nilai-nilai yang meyakini bahwasanya saya kalau datang terlambat maka saya akan menjadi orang yang tidak disiplin. Berarti itu adalah nilai yang mereka yakini bahwasanya kalau dia melakukan ketidakdisiplinan, mereka berarti melanggar keyakinan yang mereka yakini. Makanya ada anak-anak itu yang berusaha tidak terlambat karena takut hukuman. Ada pula anak-anak itu yang tidak terlambat karena ingin dapat pujian dari ibu gurunya. Siapa yang datang tadi pagi? Nomor 1 siapa? Saya, Bu. Kalau ditanya berulang-ulang pasti anak itu berpacu ingin datang tepat waktu, ingin dipuji sama ibu gurunya. Berarti ada
dasar seseorang melakukan sebuah disiplin karena ingin mendapatkan sesuatu atau ingin menghindari sebuah hukuman. Contoh, apalagi anak itu karena dia takut, karena dia tidak buat PR, tidak mengerjakan PR malam, masuk kelas langsung dia kerjakan. Lihat nih, punya kamu getar, jangan salin. Berarti dia melakukan tindakan mereka itu karena dia takut dimarahi guru tadi. Berarti dia melakukan disiplin tadi karena takut hukuman, takut dimarahi gurunya. Nah, jadi disiplin positif ini adalah perilaku yang harus diterapkan anak, bukan karena dia takut ada hukuman atau karena atau karena ingin mendapatkan sebuah reward. Nah, di sini nanti kita akan dalami disiplin positif yang akan kita bahas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini kita berharap peserta didik ini melakukan sebuah disiplin yang ditanamkan dirinya melalui motivasi dirinya secara intrinsik atau dari dalam. Adanya harapan takut mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu secara bersama tanpa adanya paksaan atau pembedaan antara suku, agama yang ada di sekitar kita atau lingkup sekelas kita atau lingkungan sekolah. Contohnya saja, kita di sekolah ini ada yang memiliki agama yang berbeda, ada yang Kristen dan juga ada agama yang Islam. Nah, di sini kita menanamkan bahwa kepada anak bahwasanya agama itu tidak apa berbeda-beda. Yang penting kita saling menghormati dan saling menghargai. Itu adalah merupakan penanaman nilai saling bertoleransi. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bioprimary program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya contohnya yaitu keterampilan hidup. Dapat dipercaya, luas hati, pendengar yang aktif atau pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini merupakan contoh nilai yang harus ditanamkan dalam sebuah organisasi agar organisasi itu bisa melakukan tujuan yang mereka miliki atau visi yang mereka miliki dapat berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi bersama dalam sebuah organisasi. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar lagu anti-bullying. Nah, di sini akan kita lihat bahwasanya anak-anak yang melakukan bullying kepada temannya itu merupakan
melakukan pelanggaran atau kekurangan dari kebutuhan dasar mereka yang mana. Nah, kita sebagai guru, murid juga memiliki kebutuhan dasar karena kita sama-sama manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu adalah perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Jika kita tidak mendapatkan kebutuhan dasar kita ini, pasti kita akan melakukan pelanggaran. Contoh, jika anak pagi datang ke sekolah tidak makan, perutnya akan lapar. Kemudian ketika dia mau ke sekolah juga tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua, maka dia akan merasakan kelaparan, tidak fokus untuk belajar sampai mereka selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Ketika seorang anak atau seorang manusia tidak tahan lagi untuk menahan kebutuhan dasarnya tersebut, maka mereka akan melakukan tindakan yang salah agar mereka mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Contoh, dia ambil punya teman. Jika temannya tidak mau kasih, dia akan maksa. Berarti itu adalah cara yang salah yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, ada anak yang suka dipukul teman. Ketika mereka merasa terancam, dia berusaha nahan emosi. Namun tidak ada tempat dia mengadu. Apa yang mereka lakukan ketika anak tersebut tidak tahan lagi dengan perilaku temannya? Pukul lagi. Dia akan melawan, memukul atau membalas apa yang dilakukan temannya. Berarti itu tindakan yang akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik itu anak kecil maupun dia sudah dewasa. Itu adalah kebutuhan dasar yang kita penuhi setiap hari. Jika kebutuhan 5 dasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan bisa melakukan atau berbuat yang tidak baik atau melanggar apa yang seharusnya dilakukan. Untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, tadi contohnya bahwasanya kalau kita lapar, kita akan berusaha. Kalau tidak terpenuhi dengan cara yang baik, akan melakukan cara yang buruk untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak yang kekurangan di kelas kita, misalnya anak yang istimewa, dia memiliki pribadi yang berbeda dari temannya. Jika kita membedakan cara perilaku kita dengan temannya yang lain, atau kita mengabaikannya, mereka pasti akan melakukan tindakan yang aneh-aneh di kelas supaya mendapatkan perhatian dari kita, yaitu ingin mendapatkan kasih sayang, kemudian dan rasa diterima. Nah, baik itu gurunya maupun dengan teman-teman di sekitarnya, dia juga ingin diterima. Karena dia merasa tidak diterima, maka dia akan melakukan tindakan yang aneh-aneh tadi. Temannya sedang menerangkan, dia asik, memukul temannya, mengganggu temannya. Dia ingin diterima dan mendapatkan kasih sayang. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus itu dia ingin selalu
diperhatikan dari teman yang lain. Yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, anak ibu yang di kelas jika ingin berpendapat dipersilakan. Nah, anak itu kan nunjuk semua. Jika mereka nunjuk semua, kita hanya memilih 3. Yang itu aja. Berarti mereka merasa tidak dianggap, diabaikan, merasa maka kebutuhan penguasaan mereka ingin dihargai oleh gurunya tidak terpenuhi. Jadi mereka ada yang perilakunya yang bu, awak nih bu, mangga nyunyuse tadi bu, pasti ada itu yang keluar dari anak. Atau yang anak yang tidak terlalu aktif atau mereka kurang percaya diri ngomong seperti itu, pasti mereka nggak usah lah, beko nak mencari ibu doh, nggak budi awak beko nggak mau jawab ibu tuh doh, nggak usah lah, wah ibu salah awak, pasti itu yang terjadi. Jadi bapak ibu, penguasaan itu perlu atau penting kita lakukan di kelas. Penguasaan kelas kalau kita dalam pembelajaran. Penguasaan kelas di mana semua siswa itu kita usahakan bisa ikut serta, baik ya aktif di dalam pembelajaran maupun di luar. Nah, kita perlu adanya pemantauan kepada, nah siapa lagi yang belum ya, anak yang tidak aktif kita ikut sertakan, kita panggil dan kita rangkul dia supaya mereka mandiri. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu artinya termasuk kepada diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan apa yang dia inginkan. Bu, saya ingin, bu ada tugas yang diberikan. Dia ingin membuat pembelajaran itu, misalnya dia suka menggambar. Bu, awak buat saya gambar bu. Dari rangkuman tadi bu, boleh. Kita kan misalnya kita belajar tentang organ tubuh. Mereka suka menggambar. Anak itu suka menggambar. Boleh dia menyampaikan inspirasinya melalui gambar? Boleh. Berarti ya. Berarti dia mendapatkan ketika kita memberikan kata boleh, berarti mereka mendapatkan kebebasan untuk berkreasi. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Apa yang dia lakukan, dia ingin sampaikan, bisa dia lakukan di kelas. Dia ingin bu, cara itu boleh bu. Bu, cara itu cari jalannya boleh bu. Boleh kita lakukan? Boleh. Berarti anak itu mampu mengendalikan dirinya atau arah dirinya. Cara dia untuk menyampaikan inspirasinya atau menyampaikan pemahamannya. Nah, kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi itu. Kita rangkul mereka, kita lihat apakah sesuai, maka kita lanjutkan. Suruh mereka untuk lanjutkan. Kalau salah, kita yang berusaha meluruskan atau memperbaikinya. Yang berikutnya yaitu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias atau tertawa. Nah, di kelas itu perlu adanya permainan atau rasa humor. Jadi di kelas tidak tegang, tidak kaku. Ada keceriaan di sana. Dengan adanya sebuah keceriaan, maka kita akan merasa senang dan nyaman di kelas. Apapun yang dilakukan, kita akan senang tanpa sadar. Habisnya jam suara baru aja tadi. Pasti itu yang akan dirasakan seseorang anak jika dia merasa senang melakukan sebuah pembelajaran di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam pembelajaran, apakah kita hanya terpaku di kelas saja untuk melakukan pembelajaran? Boleh belajar di alam terbuka, boleh di luar, boleh juga dalam bentuk permainan, ya kan Bapak Ibu, atau sebuah eksperimen. Mereka diberikan kebebasan untuk menemukan. Contoh dalam sifat wujud benda.
kita minta mereka menyediakan sebuah bahan, mereka temukan bahwasanya es batu yang keras tadi ada perubahan enggak? Bu, tadi bawa batu kok karen. Bang kalau bahasa asing ke bawah, Bu. Berarti ada proses perubahan wujud. Jadi anak ibu belajar bahwasanya batu es itu gimana? Mencair, Bu. Bahasa anak awak kan, Bu. Mencair, Bu. Ayah. Jadi perubahan wujud benda adalah mencair daripada ke cair, atau dari cair menjadi beku. Ya, membuat es krim dari air tadi Bu, sekarang udah keras. Nah, itu namanya perubahan wujud benda ke beku. Kayak Bapak Ibu, tadi dari lagu bullying kita tadi, berarti anak itu, seorang anak melakukan tindakan bullying karena kebutuhan dasar yang kurang, yang mana Bapak Ibu? Bisa rasa kasih sayang atau diterima, penguasaan, kebebasan, atau kebebasan. Dia merasa bosan, ingin keluar, tapi tidak boleh. Mereka melakukan tindakan yang salah, diusir, sehingga temannya jadi korban. Kemudian atau penguasaan, harga dirinya merasa terancam, makanya dia lakukan hal yang buruk. Itu adalah bukti dari kebutuhan dasar seorang manusia tidak terpenuhi. Ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi kita nyatakan bahwasanya ada seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin menghindari sebuah hukuman. Dan ada pula tindakan seseorang berperilaku untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu tindakan yang dihargai oleh orang lain. Dan ada pula sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini maksud yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Contoh, dalam kegiatan kita di sekolah, anak memiliki hak untuk mendapatkan ilmu. Nah, anak yang benar-benar ingin belajar, mereka itu memiliki kesadaran diri bahwasanya dengan menuntut ilmu itu adalah kebutuhan mereka yang harus mereka dapatkan. Ada dasar pada dirinya sendiri, motivasi di dirinya sendiri untuk melakukan tindakan tanpa perlu harus mendapatkan penghargaan atau menghindari sebuah hukuman atau tindakan yang tidak nyaman untuk dirinya. Mereka sadar bahwasanya ilmu yang sudah diberikan ibu tadi harus kita dalami lagi melalui pelaksanaan pembuatan latihan atau tugas yang diberikan. Namun, jika anak itu tidak memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukannya, melalui paksaan, pasti salah satunya antara dua ini, untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Mereka ingin dapatkan nilai 100 supaya dibanggakan ibu guru. Berarti anak itu nanti akan memiliki pribadi yang egois. Pasti. Kalau anak tersebut memiliki pribadi atau motivasi dari dirinya sendiri untuk belajar, mereka akan berbagi. Jika ada temannya yang tidak paham, mereka akan membantunya. Dan tanpa perlu disuruh, dia akan menunjukkan temannya yang tidak bisa lagi. Kalau dia siap belajar, dia ada penyo, pasti ditunjukin. Ya, dia tidak akan sombong atas
menghargai dirinya karena dia sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam pembelajaran tadi, makanya dia dapat nilai yang bagus. Tapi kalau anak yang ingin melakukan karena motivasi ingin dihargai, dia dapat nilai 100, pasti dia akan membanggakan kepada teman-teman. Kamu nilai kamu jelek, pasti dia memburukkan teman yang nilainya rendah dari dia. Atau sebaliknya, dia tidak mencapai nilai yang bagus dari temannya, dia akan memberontak kepada dirinya sendiri. Kenapa saya tidak dapatkan ini? Dia marah ke dirinya. Contohnya saja Ibu, kemarin saat terima rapor mid semester, kan anak kelas 1 baru belajar dia dan baru awal mendapatkan nilai rapor. Nah, untungnya dalam IKM kita ini tidak ada penerapan ranking. Nah, jadi nilai saja yang dilihat. Ketika anak ibu itu sudah mendapatkan nilainya, dia melihat nilainya. Kemudian dia lihat lagi punya temannya. Nilai temannya lebih bagus dari dia. Habis itu di luar, dia bilang ke mamanya, "Mama, nilai aku jelek. Nilaiku nggak bagus. Teman aku bagus." Dia memberontak ke dirinya sendiri sampai sesak nafas dia nahan emosi, Bu. Jadi itu tujuan dari profil pelajar Pancasila tadi, yang atau kurikulum kita sekarang tidak menerapkan penerapan adanya ranking, karena psikologi anak sekarang tidak sama dengan anak yang zaman kita. Kalau jika nilai kita jelek, jadi motivasi bagi diri kita untuk berusaha yang lebih baik. Tapi anak sekarang melihat nilainya jelek, mereka merasa kesal dan merasa tidak dihargai apa yang dia dapatkan. Dia tidak menghargai apa yang telah dia peroleh. Dia merasa kurang dan tidak menghargai dirinya setelah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Padahal nilainya itu sudah bagus, Bu, mencapai KKM, tapi tidak mencapai 100. Temannya ada yang dapat nilai 100 karena nilainya lebih baik dari dia. Akhirnya apa? Teman yang nilainya bagus tadi gak mau dia melihat, gak mau dekat-dekat dengan temannya. Itu pun kejadian, dan habis itu dipanggil, maka mamanya nelpon, "Bu, berapa nilai awak tak itu, Bu?" Dari mama tahu, wah cari nilai kawannya, Bu. Wah tanya ke kawannya di bukunya, Bu. Di bukunya. Barang nilai bahasa, barang nilai matematika. Nah, itu tanya ke kawan cewek. Jadi menjadi cambuk bagi anak karena nilainya tidak mencapai yang sebagus itu. Jadi orang tuanya, anak itu menganggap mamanya merasa anaknya tidak, saya tidak pintar nih, karena mama membandingkan dirinya dengan orang lain, bahwasanya dia tidak mampu. Makanya tolong Bapak Ibu ingatkan kepada anak atau kepada orang tua, jangan kalau mau menanya, jangan di depan anak, menjadi cambuk bagi mereka atas apa yang telah diusahakan mereka. Jadi kita berusaha di sini memotivasi perilaku murid kita atau kita sendiri untuk menanamkan motivasi itu dari dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran bahwasanya kita melakukan ini untuk diri kita atau konsekuensi atau restitusi. Anak melakukan sebuah pelanggaran disiplin. Apa yang pernah Ibu lakukan di kelas ataupun di sekolah ini? Dalam pelaksanaan disiplin itu kita punya tahapan. Pertama kita lakukan dulu konsekuensinya. Kita sepakati dengan anak-anak, ini peraturan. Kalau kita udah sekian kali tidak dilaksanakan, konsekuensinya kita harus ada hukuman.
itu untuk membiasakan. Kalau tidak ada konsekuensinya, nanti anak bisa-bisa tidak mematuhi peraturan yang kita bikin bersama. Jadi ada konsekuensi dulu, baru ada hukuman. Kemudian nanti kalau sudah yang restitusi itu adalah yang sudah lebih bagus. Jadi anak sudah memahami semua apa artinya sebuah disiplin. Kalau sudah tidak dilaksanakan, ini hukuman yang akan dia terima. Karena pembiasaan itu dimulai dari adanya punishment dan reward. Itu awal. Nanti kalau sudah terbiasa, itu tidak kita butuhkan lagi. Nanti dia akan berjalan dengan sendiri untuk melaksanakan disiplin tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi di SD 35 Pagabiran ini kita tidak ada menerapkan langsung secara hukuman. Bahwasanya kita melakukan disiplin di sekolah melalui konsekuensi, kan Bu? Ya. Disepakati bersama. Apa yang disiplin yang ada kita sepakati bersama. Kalau kita langgar, ini ada akibatnya, ada sanksinya. Itu sudah kita ketahui bersama, kan Ibu? Tapi kalau hukuman, apa kita ketahui apa yang akan kita terima jika kita melanggar, Bu? Tidak. Jika hukuman kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita jika kita melanggar. Contoh, kita datang terlambat, tiba di kelas, berdiri di sarang, itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kalau anak terlambat berarti waktunya yang tinggal, ya, waktunya yang berkurang untuk dia mendapatkan ilmu di sekolah, kan Bu? Kurang waktunya. Seharusnya yang dilakukan adalah konsekuensi. Jika waktunya kurang, berarti nanti dia pulang sekolah terlambat, mengganti waktunya yang kurang tadi datang. Itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dia langgar. Kemudian contohnya lagi Bapak Ibu, kalau anak melanggar disiplin tidak berpakaian seragam, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memisahkan dari barisan. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau hukuman, bisa memisahkan. Itu kan nggak sesuai dengan apa yang terjadi atau pelanggaran disiplin yang mereka lakukan. Karena dia tidak seragam, dipisahkan. Berarti yang berbaris adalah yang seragam. Berarti kita sudah paham Bapak Ibu bahwasanya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sekarang tidak lagi boleh kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita saat ini. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak salah langsung diberi hukuman, tidak sesuai dengan apa pelanggaran yang dia lakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tidak tahu mereka apa yang akan terjadi nanti karena dia sudah berbuat kesalahan. Selanjutnya itu bersifat satu arah. Hanya anak itu saja yang tertuju. Hanya mereka saja yang salah. Dan mereka yang mendapatkan hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Umumnya kalau hukuman itu bersifat fisik, Bu. Kemudian konsekuensi itu terencana atau berpakaian sesuai dengan peraturan yang ada. Dikatakan itu tentunya Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui itu semua. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti mereka tidak nyaman. Kawan alam pulang lagi. Pasti Bu, kok pulang lagi? Bu, kok pulang lagi? Pasti berarti
tidak nyaman. Selanjutnya itu sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu terjadi karena adanya monitor dari dari guru terhadap muridnya. Nah, ini pembelajaran yang baru. Apa Bapak Ibu sudah tahu itu apa restitusi? Boleh berikan Kak? Terima kasih Bu Vivi. Sepengetahuan saya restitusi itu cara menanamkan disiplin yang positif kepada siswa kita. Itu yang setahu saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Bahwanya restitusi ini adalah penanaman perilaku positif yang dilakukan kepada murid atau kita agar hukuman itu tidak ada lagi. Konsekuensi boleh kita lakukan, boleh, karena itu membuat kita disiplin atau murid disiplin. Namun jika perilaku tidak disiplin itu terus-menerus terjadi, maka kita bisa melakukan restitusi namanya. Iya, sama dengan ganti rugi. Kita melakukan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia harus tahu dulu apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia berusaha mencari bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi kita mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Apa alasannya? Seorang anak melakukan kesalahan pasti ada alasan. Kita melakukan kesalahan pasti ada alasan, kan Bapak Ibu? Ya. Alasan itu kita pegang dahulu. Namun dari kita boleh dari kesalahan yang dia lakukan. Nanti kita sudah tahu alasannya. Nah, kalau kamu lakukan ini terus, apa akibatnya? Kamu tidak disiplin, Bu. Ya, cara kamu untuk memperbaikinya bagaimana? Muncul dari dirinya cara bagaimana memperbaiki kesalahannya. Bu, awak bisa capek lalu lagi. Supaya capek lo datang jago pagi, capek lo bersiap. Itu cara dia menyelesaikan. Itu contohnya. Contohnya lagi, apakah Bapak Ibu ada? Kalau di kelas saya biasanya itu ada satu anak yang memang agak emosional. Nah, apa-apa sedikit dia marah, apa-apa sedikit dia marah. Nah, jadi pada suatu waktu emosinya ini sudah tidak tertahankan gitu ya. Jadi tertangkap sama saya karena memang waktu itu emosinya sangat marah sekali dengan temannya karena dibercandain sama temannya, dia marah. Lalu saya punya apa namanya? Solusinya seperti ini. Kan dia marah nih, saya suruh dia marah dulu, luapkan semua emosinya yang ada. Nah, kira-kira dengan marah ini kamu capek apa enggak? Saya tanya. Nah, kira-kira kamu marah capek enggak? Baik, Bu. Energi kamu terkuras enggak? Iya, Bu. Nah, kira-kira bermanfaat enggak untuk kamu? Sakit enggak kamu nanti kalau kamu udah kecapean? Iya, Bu. Nah, di situ dia sudah paham kalau dia marah itu capek. Nah, saya kasih, kalau kamu mulai marah, coba kamu baca istighfar dulu. Kamu tahu istighfar kan? Ya, astagfirullahaladzim. Nah, terus baca istighfar berkali-kali. Kemudian kalau kamu mulai marah atau kamu sudah marah dengan teman kamu, langsung minta maaf. Nah, dengan cara itu saya memberikan, oh iya, ini konsekuensinya seperti ini solusinya seperti ini. Nah, dia tahu kesalahan dia, makanya dia, oh iya, akhirnya besok dia tidak mengulangi lagi, walaupun
terkadang masih sampai sekarang pun masih gitu, karena memang awalnya anaknya memang sangat emosional gitu dari situ. Cuman karena sudah ada pembelajaran yang seperti itu, minta maaf sama teman-teman semua yang pernah dia marahin. Nah, habis itu dia udah agak berkurang emosinya. Di situ saya ambil ini. Terima kasih Bu Pepi. Terima kasih pengalamannya Ibu Menja. Ya betul sekali bahwasanya restitusi ini sangat bermanfaat bagi murid. Dia mengetahui apa kesalahannya dan dia bisa menyadarkan dirinya, oh iya, saya salah tadi Bu. Terus apa yang harus kamu lakuin supaya kamu tidak buat kesalahan lagi? Gini Bu, ya betul Bu. Nah, dia akan melakukan tindakan yang lebih baik. Namun kebiasaan ini tidak hanya bisa kita lakukan ini sekali, besok pasti ada terulang lagi. Kebiasaan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Kita pasti ada kan? Karena kita mengontrol emosi ini tidak bisa langsung bisa terkendali. Nah, ya. Iya, Bu. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu, sebagai memiliki posisi yang mana? Yang mana Ibu? Ibu sebagai posisi yang mana? Manajer. Kalau Ibu di kelas apa? Sebagai teman. Ibu yang lain? Kalau saya biasanya pembuat rasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Ada 3 posisi kontrol Ibu. Kalau Ibu sebagai apa? Ya sama dengan Bu Eka, pembuat rasa bersalah dulu, kemudian nanti kita bisa jadi temannya. Awal kan pemantauan dulu ya, pemantauan sudah diperbaiki apa belum nih anak sikap yang negatif sebelumnya gitu. Itu aja gitu. Kalau manajer belum enggak ya? Kalau manajer belum. Kalau iya. Manajer itu sebagai pengatur. Ya, dalam posisi kontrol guru ada 5 posisinya. Mana posisi yang kita terapkan di kelas sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kamu lakukan ini juga lagi, kemarin ini juga, berarti kamu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, kok kamu buat ini lagi? Kok kasihan sama ibu sudah capek ya. Sebagai teman, kalau kita sama teman kita kan gitu, kita rayu dulu, baru dia mau. Ya, aku lakuin ya, gitu kan. Kemudian sebagai pemantau, kita lihat ada perubahan enggak. Nah, berarti itu kita sebagai pemantau. Manajer sebagai pengendali. Ini contoh penyerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu membuat rasa bersalah. Ini contohnya lagi Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol tadi. Tadi sudah sebagai penghukum.
tidak adanya apa-apa langsung beri hukuman atau sebagai rasa bersalah menghujat anak tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terbuat seperti ini lagi ya. Itu kata-kata yang keluar sebagai teman. Kita rayu dulu anak itu. Kita ajak dia dengan baik-baik supaya dia melakukannya. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah pemantau. Dilihat mana yang tidak mentaati aturan, langsung suruh untuk memperbaikinya pada hari itu juga. Itu posisi pemantau. Atau dalam pembelajaran. Nah, kita lihat kamu salah nih, buat lagi yang baru. Nah, itu sebagai pemantau tuh. Kita lihat situasinya dulu, baru melakukan tindakan. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi apa tadi Bu? Sebagai manajer. Yang kelima adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu adalah tindakan sebagai manajer. Ya, contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat melakukan upacara. Bapak Ibu, di sini ada kalimat. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu yang lain, sama kan? Sama, ya betul. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apakah Bapak Ibu? Pemantau. Ya Bu, Bapak Ibu? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai pemantau. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bagus sekali Bapak Ibu, sudah paham? Iya. Berarti ini guru-guru hebat semua kan Bu? Alhamdulillah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya betul Bapak Ibu. Dapat nilai. Nah, sebaiknya anak Bapak Ibu semua biasanya di kelas membuat apa? Disiplin kelas atau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas dalam caranya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya Bapak Ibu, silakan.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu artinya harus dikerjakan anak, apa? Tanpa terkecuali, artinya paksaan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita yakinkan dulu anak itu, kita sepakati dulu bersama-sama. Kalau apa yang akan kita lakukan, yakin tidak kamu akan melakukannya? Kalau yakin, kita tulis. Tapi kalau tidak yakin, tidak kita tulis. Tapi kalau peraturan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan. Sifatnya terpaksa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Betul sekali bahwasanya keyakinan itu adalah kepercayaan kita. Apa yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Jadi di sini kita membuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan apa yang ada di kelas atau pemahaman anak tersebut. Ya, dimusyawarahkan, disepakati bersama. Bisa nggak kamu terapkan ini? Kalau apa yang kamu lakukan supaya kamu merasa nyaman di kelas ini? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yakini bisa supaya kamu mendapatkan kenyamanan di kelas ini. Kamu yakini terlebih dahulu. Nah, ya, awal tahun. Lebih baik awal tahun supaya pembelajarannya bisa berlanjut. Ya, keyakinan ini kalau awal-awal kita harus terus mengingatkan, memantaunya. Kita ingatkan mereka tersebut. Jika melakukan kesalahan mereka, kita ingatkan. Apa saja contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan Bapak Ibu di kelas? Jika anak itu melakukan diskusi, apa yang menurut mereka harus mereka lakukan? Contohnya apa Bapak Ibu? Hah? Ya, selalu melakukan tepat waktu, baik itu tugas maupun datang ke sekolah. Itu ada keyakinan yang harus mereka yakini. Nah, anak ibu, kalau kamu lakukan disiplin tepat waktu ini, bisa nggak kamu lakukan? Kalau waktunya buat tugas, bisa kamu lakukan tugasnya? Kalau kita buat tugasnya tepat waktu, bisa nggak selesai sama dengan teman yang lain? Bisa. Jadi kalau kita buat tugas sesuai dengan aturan yang ada, pasti kita bisa menyelesaikannya bersama. Berarti kamu yakin nggak akan bisa kamu terapkan? Bisa. Berarti Anda itu boleh menuliskan. Kalau di kelas tinggi bisa dia menyampaikan inspirasinya melalui kertas kecil atau memo. Nanti dia bisa tempel-tempel Bu. Kalau kelas tinggi ya Bu. Kalau kelas rendah mungkin kita diskusi, kita pancing mereka dulu Ibu, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan supaya mereka nyaman di kelas. Anak Ibu, kalau kita belajar kotor sekali kelas ini, senang nggak kita belajar di kelas? Enggak Bu. Terus apa yang kita lakukan? Kita bersihin kelas. Siapa yang lakuin? Kita Bu. Bagaimana cara lakuinnya? Bikin kelas Bu. Ya, bikin kelasnya ketika mau belajar atau sebelum belajar? Sebelum belajar. Berarti kita ingin melakukan pembelajaran yang nyaman, berarti kita harus ngapain? Bersihin di kelas Bu. Berarti menjaga kebersihan. Boleh kita buang sampah di laci? Enggak Bu, itu kotor. Kamu mau buang sampah? Potong sampah Bu. Jadi ketika anak itu sudah meyakini kalau menjaga kebersihan itu adalah kewajiban mereka, penanaman nilai kebersihan atau kesehatan untuk mereka akan melakukannya secara sadar. Bu, ada suara Bu, buang Bu. Itu yang dilakukan. Atau ketika anak kelas 1 ini memang polos ya Bapak Ibu, ketika dia udah baris, Bu, tadi masih bakara lokal step Bu. Boleh berasian Ibu? Iya, kalau berasian. Beko Ibu, lokal lah berasian. Ya, sudah mulai diterapkan Bapak Ibu. Kemudian, apalagi keyakinan kelas yang akan kita buat? Boleh kita belajar meja tempak-tempak, gitu kan? Mejanya miring-miring. Nyaman nggak kita belajarnya miring-miring? Temannya kesempitan ke belakang, sementara kita lapang-lapang duduk di depan. Enggak Bu. Apa yang kita lakukan supaya kamu nyaman, teman nyaman?
atur tempat duduknya Bu, rapiin meja kursi. Jadi sebelum melakukan kegiatan berdoa, anak kelas 1 ini dia rapiin kelas, mengawal dulu ke situ. Dia rapiin kelasnya dulu. Memang harus selalu diingatkan sampai mereka terbiasa. Nah, itu cara penguatan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi adanya kolaborasi antara guru dan siswa dalam membuat keyakinan kelas ini. Contohnya seperti ini, kalau kelas ini Ibu. Ya, mereka yang membuat sendiri, nanti kita satukan. Ini kegiatan di kelas 1. Kita sekarang akan buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Menjaga keyakinan kelas adalah kepercayaan kita bahwa kita di kelas ini akan melakukan yang terbaik untuk diri kita dalam keyakinan kita akan dapat melakukan yang terbaik di kelas. Bagaimana caranya? Kita mulai dari awal. Masuk ibu. Itu tahapan yang dilakukan di kelas 1 Ibu. Ini keyakinan kelas 1B. Yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga rapi diri dan kelas. Jadi ketika anak ibu datang, bajunya rapi dah, kursinya udah dirapikan, udah rapi kita mau belajar. Jadi pulang harus rapi dulu. Siapa yang belum rapi, udah keluar bajunya suruh rapikan dulu. Ya, ini kesepakatan kita Ibu. Kalau kesepakatan anak kelas 1, ya Bu, kalau tadi ke sekolah kamu gimana, rapi. Jadi pulang sekolah juga harus rapi. Kalau di kelas ini mungkin berbeda, karena mereka yang menyepakati bersama. Yang keempat yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Siapa yang ada anak ibu yang tidak sungguh-sungguh berdoa untuk membiasakannya, kita ulang lagi sampai mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan. Yang kelima, saling menghormati teman, saling mengejek. Saling mengejek itu boleh nggak? Nah, supaya kita sama-sama dihargai teman, apa yang kita lakukan? Ya juga menghargai teman. Yang keenam, mendengarkan guru saat menerangkan. Jadi ketika guru menerangkan, anak ibu ngobrol,
Pelajaran melahirkan apa? Jadi kalau ibu mengajar atau memberikan pelajaran, kalau kamu ngomong ibu berhenti ya. Nah itu tandanya harus tenang lagi, baru dilanjutkan. Ya. Yang ketujuh yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa yang tidak selesai tugasnya, nanti ditinggal, harus selesaikan lagi. Temannya pulang, dia tinggal. Itu kesepakatan yang dibuat di kelas. 8. Membantu teman yang kesulitan. Jadi ada temannya yang gak pandai, yang pada ini berusaha atau membantu temannya yang kesulitan tadi. Yang ke-9, mengacukan tangan saat bertanya. Ini masih berusaha dilakukan. Ya, mengendalikan mereka, bu, masih berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Yang ke-10 yaitu saling bekerja sama. Ya, ada kadang di kelas 1 ada melakukan kegiatan bersama-sama nah ibu. Nah, nanti harus saling bekerja sama, saling bantu. Yang 11 yaitu meminta izin saat keluar. Ya, jadi kita tahu kalau anak itu tadi nggak ada di kelas atau keluar. Kita nggak tahu. Ya, kalau berdua minta izin juga. Yang ke-12 yaitu berkata yang sopan. Ini kan kebiasaan di rumah sangat sulit kita menyesuaikan diri di sekolah karena kebiasaan itu susah kali untuk diperbaiki. Tapi anak-anak yang kita biasakan untuk berkata sopan, nanti dia akan berusaha tidak mengatakannya kalau di sekolah. Biasanya Bapak Ibu kalau di sekolah akan mengontrol diri untuk tidak berkata yang buruk. Nah, ini adanya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi kita sebagai manajer, tadi anak melakukan kesalahan berulang-ulang, kita lakukan konsekuensi. Sebaiknya kita lakukan apa supaya anak ini tidak terus-menerus melakukan hal yang sama itu. Sudah 3 kali diberi pelonggaran, diulangi lagi, berarti dia melakukan ulang-ulang. Maka sebaiknya kita lakukan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang bermasalah tadi untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa kesalahannya dia sadari dan dia mengetahui dan memuji dirinya sendiri bahwasanya dia melakukan ini supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Contoh, kalau ada anak yang bertengkar, tarik-tarik baju sampai kancing bajunya copot. Nah, kancing bajunya copot ini, anak yang bajunya copot pasti dia nggak mau pulang Bapak Ibu, karena dia takut dimarahi orang tuanya. Kemudian dia pasti akan marah ke temannya dan kesal kepada temannya yang copotin bajunya tadi. Nah, apakah kita perlu melakukan segitiga restitusi ini? Pasti kita akan lakukan Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Kita tidak akan cari siapa yang salah, tapi kita cari penyebabnya. Nah, kemudian dari kesalahan ini, kalau diejek Bu, diejek kawan tuh Bu, tua kesal Bu, diulang-ulang ya. Itu tak kalau buat tadi bajunya Bu, tambah yang bajunya Bu. Berarti dia melakukan perlindungan untuk dirinya, makanya dia lakukan hal yang seperti itu. Berarti kontrol dirinya untuk mempertahankan dirinya itu yang dia lakukan. Kemudian dari
kontrol dirinya tadi, dia melakukan kesalahan sehingga baju temannya copot. Apa yang kamu, apa perilaku salah yang kamu lakukan? Copot kancing bajunya, Bu. Terus dia nggak mau pulang, Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan supaya teman kamu ini nggak kesal lagi sama kamu dan mau pulang ke rumah dan tidak dimarahi mamanya? Apa yang harus kamu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan anak yang berbuat kesalahan tadi? Pertama, meminta maaf. Yang kedua, nemenin dia pulang. Terus terang ke mamanya. Terus terang kepada orang tuanya supaya dia tidak dimarahi. Oke, bagus. Ada apa lagi, Bapak Ibu? Apakah semua sama? Mungkin dia minta maaf atas kesalahannya yang menyebabkan temannya marah. Berarti kedua-duanya sama-sama saling memaafkan. Karena nggak mungkin salah itu hanya satu orang. Ya. Yang bajunya kena tarik karena dia yang memulai, mungkin Ya. memang dia yang sudah. Sekarang keduanya sama saling memaafkan dan supaya tidak sampai kepada orang tuanya, bisa saja kita kasih tanggung jawab mereka berdua untuk memasangkan teman. Mungkin sekolah punya persiapan jahitan, lalu atau benang, suruh mereka berdua kerjasama untuk memasangkan jumlah itu tersebut. Sehingga masalah ini tidak sampai kepada orang tuanya. Kita kasih tanggung jawab mereka. Jadi mereka berkata ingat, oh ya, saya pernah copotin kancing baju teman, terpaksa selalu memasang buah itu, sementara mungkin dia tidak pandai memasukkan benang ke jarum saja, mungkin mereka belum bisa. Di sini mereka kita latih untuk bertanggung jawab. Mereka yang berbuat, mereka yang bertanggung jawab, bukan harus kepada orang tua semua masalah diselesaikan. Bisa mereka selesaikan di sekolah. Nah, itu tergantung kepada guru yang mengarahkannya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Tepat sekali bahwasanya yang buat salah tadi anak tadi. Berarti yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tadi adalah anak itu sendiri. Dia yang copotin kancing baju temannya, dia pula yang harus memperbaikinya. Jadi, apa yang harus kamu perbaiki supaya kancing baju tadi bisa nempel lagi? Menjahitkan. Kalau kasih lem, copot lagi. Gimana caranya? Dijahitkan. Berarti, Bu, kau ada pandai menjahit dulu. Coba cara cuma masih lah, Bu. Yang masalah siapa? Kamu, bukan mama. Berarti yang harus melakukannya kamu. Jadi kita melatih anak itu untuk bertanggung jawab dan mandiri. Jadi apa solusi yang Ibu berikan? Kamu Ibu ajari menjahit, masukin benang ke dalam jarum dulu. Dia berusaha, kemudian diajari cara menjahitnya, memasangkan kancing tadi, sehingga kancing temannya yang copot tadi bisa terpasang kembali dan mereka tidak akan lagi saling bertengkar. Mereka akan saling memaafkan Bapak Ibu karena dia sudah menyelesaikan masalahnya, sudah minta maaf. Kalau kamu tadi kan kamu ejek teman, apa yang sebaiknya kata yang harus kamu ucapkan kepada teman supaya teman nggak marah? Yang mau baik. Tadi kamu mau apa? Wih, busuk. Contohnya kawan tuh misalnya udah peringatan tuh bau. Nah ya, dibilang busuk kalau nggak salah. Jadi kata yang baiknya apa? Wangi bana bau bunga. Duduk lah elok lu tanaman jadi pipe bilang bau itu. Nah jadi temannya itu akan merasa tidak dipermalukan. Ngomong ke diri temannya, jangan di depan teman yang lain dengan keras. Wih bangun mah, siapa bangun? Pasti temannya akan merasa malu. Jadi itu yang sebaiknya kita lakukan. Dalam segitiga restitusi yaitu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama validasi menstabilkan identitas. Apa yang dia lakukan
wajar. Kalau kamu kesal ke orang, wajar kamu membalasnya, wajar. Tapi bolehkah kita lakukan ini terus seperti ini? Tidak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang tindakan yang salah yang sudah kamu lakukan tadi? Ini ya, contohnya coret buku temannya. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, boleh nggak kamu lakukan itu? Buku-buku teman kamu yang nyoret. Boleh nggak kamu lakukan itu? Tidak. Salah nggak kamu lakukan itu? Ya. Dia menyadari kesalahannya tadi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan sudah dia buat dari kelas. Jadi apa yang sudah dia yakini kita kembalikan kepada mereka. Tadi kalau dia coret-coret punya temannya, ngejek-ngejek temannya, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Keyakinannya jangan apa itu saling menghormati. Jadi kalau kamu salah, apa yang sebaiknya kamu lakukan supaya kamu memperbaikinya? Tadi buku temannya kamu coret. Apa yang kamu lakukan? Pak, hapus tadi aku. Iya, minta maaf dan memperbaiki kesalahan dengan menghapus tadi, berusaha menghapusnya. Kemudian berusaha tidak melakukannya. Boleh dilakukan lagi, tidak. Nanti kita akan lihat lagi. Semoga mereka dengan kegiatan segitiga restitusi ini, mereka akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah dilakukan. Jadi mereka menyadari apa yang telah dia perbuat itu akan berdampak pada dirinya dan konsekuensinya akan terjadi pula pada dirinya sendiri. Dan dia harus memperbaikinya. Yang tahapan tadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah tadi dari menstabilkan identitas ini ada kata-kata yang keluar dari kita sebagai guru untuk berdialog kepada siswa yang tadi. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Begitu juga ibu juga pernah datang terlambat. Kalau dia melakukan kesalahan datang terlambat. Ibu juga pernah datang terlambat. Kalau terlambat, ibu pasti terima konsekuensinya. Tapi di sini kita berusaha agar kesalahan yang kita lakukan tidak terulang lagi. Berusaha kita melakukan perbaikinya ya, Nana. Kita buat mereka menyadari kesalahannya, menstabilkan. Dia nggak salah. Kamu kalau melakukan pasti ada alasannya. Kita kan belum tahu nih. Jadi kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pukul berapa kamu berangkat tadi dari mana? Kita tanya dulu. Pukul berapa dia berangkat? Pukul berapa kita masuk sekolah? Kalau kamu datang jam 7, kamu berangkat dari rumah jam 7, kita masuk pukul 7, berarti datang tiba di sekolahnya pukul berapa? Lewat dari pukul 7, berarti kamu terlambat. Apa alasannya? Pasti anak-anak itu memiliki alasan. Bu, awak nak lalu malam Bu, wak asik main HP. Bu, wak tadi nolongan mama. Bu, tadi ada ada kemalangan Bu. Ya, rumah wak Bu. Mama wak sakit lah badan Bu. Berhari-hari Bu. Jadi ya wak ngelawan adik wak Bu. Oh ngelawan adik wak itu tak kalau awak lah malam Bu. Malaki adik wak lalu. Berarti ada alasan mereka melakukan kesalahan tadi. Jadi kita tidak boleh menghujat anak itu melakukan kesalahan secara langsung. Jadi kita harus tanya dulu apa alasan dari kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar dan datang terlambat tadi? Apa tindakan yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Yang terakhir itu kapan tindakan itu mulai kamu lakukan? Tindakan yang baik itu kapan kamu mulai lakukan? Ini yang terjadi ada anak kelas 1B yang beberapa hari datang terlambat. Yang kali ini tidurnya pukul 11. Kenapa sampai pukul 11 tidurnya? Kenapa? Ah iya lah. Iya, lalu keyakinan apa yang menjalankan? Satu aja sama. Dia sama Alif aja satu. Kapan Nina bisa melakukan perbaikan ini? Nah, soal lagi yaitu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Kemarin ada 2 kasus, itu salah satunya. Sudah Epi paparkan materi dan pemahaman tentang budaya positif tadi. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi dari yang kita bahas hari ini? Boleh menanggapi, boleh bertanya, atau menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang budaya positif. Adakah Bapak Ibu? Sedikit menjelang ditutup. Tadi kan setelah kita perbaiki, kita kasih nasihat seperti itu, terus diulang kembali berkali-kali. Kan ada anak yang seperti itu. Sampai akhir semester 2 pun seperti di semester 2 gitu kan, sudah semester 1 kilana. Terus apa tindakan kita selanjutnya seperti itu? Tidak berubah-ubah sikap. Apakah dipanggil orang tuanya gitu kan? Tahu bagaimana? Nah, iya, terima kasih. Ada yang berpendapat Ibu? Sesuai dengan apa yang paparan Bu Pepi sampaikan tadi,
anak melakukan kesalahan berulang-ulang. Pertama, kita melakukan dengan konsekuensinya. Kemudian lagi dengan adanya restitusinya segitiga tadi, itu kita berusaha mendekatkan diri dengan anak supaya bisa menilai dirinya bagaimana dibandingkan temannya. Kita nggak perlu mencari kesalahan dia, kita mencari bagaimana dia bisa membuka dirinya, mengetahui apa kelebihan teman dan apa kekurangan dia. Dia bisa menilai dirinya. Dengan adanya restitusi tadi, kita memahami pemahaman dia. Contoh anak kelas 1 saja sudah bisa dia memahami, oh ini salahnya saya. Kalau salah saya dibuat berulang, ini akarnya. Nah sekarang dia menilai dirinya, di mana posisinya dibanding teman-teman. Dia bisa berusaha untuk mengembalikan supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Kan itu yang diminta. Kalau kita panggil orang tuanya, tentu dia akan ada pendekatan dari orang tuanya nanti. Orang tua kalau dipanggil dengan urusan anak, dia merasa malu. Nanti anaknya ditekan bukannya yang lebih baik ke di sisi anak jadinya. Bukannya bertambah baik, kalau berasa dimarahi nanti di rumah orang tuanya. Makanya kita pakai apa tadi yang namanya restitusi. Kita jemput dia, kita raih dia, supaya dia bisa memahami bagaimana dia berperilaku yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Ya boleh ini. Terima kasih Bu. Sedikit bisa ditanggapi Bu, tapi itu sebagian anak mungkin bisa yang seperti itu Ibu. Tapi ada lagi yang sebagian anak katanya orang tuanya belum menyampaikannya, dia sudah berusaha Bu, tapi terlambatnya orang tuanya mengantarkannya yang terlambat. Bagaimana seperti ini? Apakah kita tidak memanggil orang tuanya? Kalau alasannya seperti itu, sering terlambat, sering. Nah, sekian, terima kasih. Apakah tidak perlu dengan kolaborasi dengan orang tua hal-hal seperti ini? Kalau masalahnya seperti itu, memang harus adanya kolaborasi ya Bapak Ibu dengan orang tua. Berarti masalahnya bukan pada anak, pada orang tua, karena orang tuanya mengatakan terlambat, bukan pada diri anaknya tadi. Ya. Ada lagi? Terima kasih Bu Tuti. Apakah semua masalah yang timbul dari ketidakdisiplinan itu harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ada teman yang mau menanggapi kasus Bu Emi tadi? Sudah kita bisa tangkap bahwasanya masalah yang timbul tidak harus kita lakukan dengan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Kita lihat dulu apa masalahnya. Iya, kita lihat dulu apa masalahnya. Kalau masalahnya bukan dari anak itu sendiri, berarti kita tidak kepada segitiga restitusi, karena segitiga restitusi tadi kesalahan pada anak yang terjadi di kelas dan itu merupakan pelanggaran dari keyakinan yang telah mereka buat. Kalau kita lakukan segitiga restitusi kepada pihak lain atau kepada orang tua, itu tidak sesuai karena kita tidak buat keyakinan kepada orang tuanya. Itu. Ya. Kalau masalahnya dengan orang tua, kita panggil dengan orang tua. Berarti kita berkolaborasi, Ibu. Udah Ibu, ada lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita rangkum lagi kalau sudah paham? Oke. Terima kasih Bu Tuti. Baiklah Ibu semuanya, dari jabaran yang dipaparkan sama Bu Dewi tadi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini, berarti dimulai dari kita, si guru dulu menanamkan budaya positif. Budaya positif itu kan cara menanamkan hal kepada siswa. Kita itu harus memiliki 5 kontrol guru tadi ya. Pertama,
sisi kita gitu sebagai penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau dan manajer. Semuanya itu kita misalnya Kita memposisikan diri. iya dengan posisikan diri sebagaimana mestinya, karena kita tahu setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi kita kita tidak, kalau sekarang ini kita tidak boleh memberikan hukuman, berarti kita harus konsekuensi dulu, kan? Nanti baru kita melakukan konstitusi, ya gitu Bu. Ya. Terus ya itu saja yang saya tangkap tadi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita rangkum bersama saja bahwasanya budaya positif itu harus kita terapkan bersama di lingkungan sekolah SD 35 Pagameliran ini. Tidak hanya pada guru, tapi juga semua warga sekolah. Dari guru, anak itu mendapatkan contoh. Kita guru sebagai contoh mereka. Apalagi SD, dia hanya mencontoh atau meniru. Ibunya cantik pakai begitu, besok pasti juga cantik. Ma, besok kayak gitu, ma, ibu pasti cantik kayak itu. Tapi ada, ya kan Bu? Nah, jadi kemudian sikap kita, atau kita ingin anak ini berperilaku sopan. Berarti kita harus menerapkan perilaku sopan itu. Cara membudayakannya yaitu kita lakukan secara terus-menerus seperti yang kita lakukan bersama, budaya bersalaman. Kemudian berdoa, berperilaku baik atau saling menghargai teman atau berpamitan atau minta izin terhadap ketika melakukan sesuatu. Kemudian ada 5 kontrol guru. Posisi mana yang harus kita terapkan sebaiknya kepada murid kita? Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi? Ya, supaya mereka merasa nyaman di kelas, apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus kita budayakan mulai dari saat sekarang agar pembelajaran ini berdiferensiasi kepada murid atau berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita ini. Terima kasih atas kolaborasinya dan waktu dan kesempatannya. Diucapkan terima kasih dan kita tutup acara ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin.